Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang benda bertuah atau jimat kalau menyeberang lautan itu tuahnya akan luntur apa tidak. Begini saudaraku, benda bertuah biasanya kalau bagus, asli ori itu meskipun dipakai buat menyeberang lautan itu tuahnya akan tetap sama saudaraku. Yang penting barangnya asli ori. Seperti itu saudaraku. Dan barang yang asli ori itu biasanya kan memang barangnya aktif. Itu kalau media dari saya, karena saya utamakan kalau barang itu ori dulu, dan yang kedua itu barangnya harus aktif saudaraku. Jadi istilahnya itu benda bertuahnya kalau dipakai buat sarana atau media, bila benar-benar dibutuhkan itu dia akan bekerja maksimal. Seperti itu. Dan contoh-contoh benda bertuah yang sudah saya kirim sampai ke luar negeri itu kan lautannya kan luas banget saudaraku, tidak hanya sekedar di seluruh Indonesia. Itu ya tetap bagus saudaraku, medianya itu tuahnya tetap bagus. Seperti itu. Yang jelas barang asli ori itu saudaraku tuahnya akan tetap bagus, dan medianya bisa digunakan ke anak cucu, bisa dipakai buat barang peninggalan. Itu sangat-sangat bagus karena barang asli ori itu sebenarnya langka sekali dan ya gampang-gampang susah saudaraku. Kalau benda yang asli ori itu gampang-gampang susah juga. Namun saya punya koleksi ya lumayan banyak sih, itu sebenarnya barang simpanan lama dan barang-barang peninggalan saudaraku. Jadi ya maka dari itu saya punya media yang lumayan banyak ya, karena itu tadi barang peninggalan memang sengaja saya koleksi seperti itu. Pokoknya intinya kalau barangnya bagus itu insya Allah dia tidak ada bahasanya itu lunturnya lah bahasanya. Dia akan tetap permanen meskipun dipakai buat menyeberang lautan. Seperti itu ya saudaraku, edukasinya tentang benda bertuah kalau dipakai menyeberang lautan itu apakah isinya akan luntur atau tuahnya akan luntur. Itu sebenarnya tidak. Yang penting barangnya asli ori. Beda lagi kalau barangnya itu isian saudaraku, karena barang isian itu tergantung siapa yang mengisi dan sampai seberapa isiannya itu sendiri. Jadi kalau barangnya isiannya kurang bagus ya itu kemungkinan bisa luntur. Tapi kalau barangnya asli ori dan barangnya aktif itu akan tetap permanen. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Itu tadi ya saudaraku edukasinya tentang benda bertuah kalau dipakai menyeberang lautan itu apakah isiannya akan luntur atau tidak. Jawabannya tidak akan luntur selama barangnya aktif dan barang asli ori. Dan banyak saudara kita juga yang bertanya saudaraku tentang benda-benda bertuah. Benda bertuah itu sebenarnya banyak sekali saudaraku.
jenisnya itu barang-barang peninggalan kuno itu banyak sekali jenisnya, dan mungkin banyak juga di antara saudara-saudara kita itu yang belum tahu dan paham, karena ya itu tadi, medianya itu barangnya banyak sekali seperti itu. Kenapa saya mengumpulkan banyak media-media benda bertuah dan ya jenis pusaka-pusaka keris dan sebagainya, saudaraku? Itu bagian dari melestarikan budaya, saudaraku, karena benda bertuah itu kan barang peninggalan juga, kayak keris, tombak, benda bertuah itu barang peninggalan. Jadi saya punya kewajiban untuk melestarikan budaya leluhur kita, saudaraku. Kalau tidak kita, siapa lagi, saudaraku? Buat saudara kita yang sudah ikut bahasanya melestarikan budaya, ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena apa ya, bangsa yang besar itu bangsa yang berbudaya, saudaraku. Intinya seperti itu. Kenapa benda-benda bertuah itu banyak diburu orang-orang apa ya, dari luar negeri? Contohnya kayak benda pusaka Majapahit itu kan tahu-tahu ada di museum, Kak. Seperti Amerika itu kan. Itu kalau nggak tahu kan nggak mungkin benda itu kok tahu-tahu ada di sana. Itu bagaimana untuk mendapatkannya, kan seperti itu. Orang sana itu sebenarnya pada pinter-pinter, saudaraku, namun ya itu tadi, berpura-pura untuk bodoh sebenarnya. Karena banyak barang-barang peninggalan kuno itu yang di luar negeri setelahnya, entah dulu zaman penjajah atau zaman apa, itu memang sengaja dibawa ke sana. Dan kita sebagai generasi itu wajib untuk melestarikan. Intinya seperti itu, saudaraku. Yang penting kalau kita pengen punya benda bertuah, saudaraku, bila ada benda bertuah yang sekiranya cocok, itu ya buru-buru aja, saudaraku, dimahari. Karena apa ya, karena banyak juga yang minat. Jadi kalau kita nggak kepengen dimari orang duluan, ya kalau kepengen cocok di hati, punya rasa srek gitu, dimari aja. Karena benda-benda koleksi saya itu kalau istilahnya saya ekspos itu tidak lama itu banyak, saudaraku, yang WA saya itu, yaitu tadi, tahu-tahu di mahari, pengen dimahari. Intinya seperti itu. Karena mungkin banyak juga di antara saudara kita itu yang memang sudah paham juga dengan benda-benda bertuah. Jadi kalau melihat tayangan benda bertuah media dari saya itu banyak yang suka, saudaraku. Akhirnya ya itu tadi, banyak dimahari. Dan rata-rata juga banyak dari orang biasa maupun orang kolektor-kolektor, saudaraku. Jadi ya itu tadi, nggak lama biasanya itu dimahari seperti itu. Pesan saya buat saudara-saudara kita yang awam, kalau pengen mahari benda bertuah, yang harus diingat, barangnya asli ori dulu, dan kedua harus aktif, saudaraku. Karena dengan barang aktif, bendanya asli ori, itu akan bagus bila digunakan buat media atau sarana, dan suatu saat pasti akan
bisa merasakan tuahnya, saudaraku. Seperti itu. Oke, saudaraku, cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.